Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Fikri dengan NIM 11022223104. Kenalkan nama saya dan suara saya Ahmadin, NIM saya 11022223157. Di sini kita akan mempresentasikan tentang rumah DC cerdas dalam sistem energi berkelanjutan masa depan, ketika efisiensi dan kecerdasan bekerja bersama. Lanjut, peningkatan produksi energi terbarukan, efisiensi energi, dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Eh, Konsep microgrid sangat selaras dengan strategi energi baru. Microgrid memudahkan integrasi sumber energi yang terbarukan dan sistem penyimpanan energi di tingkat konsumsi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas daya, keandalan, dan efisiensi. Hmm, Banyak penelitian yang dilakukan sistem distribusi DC dan potensinya untuk berkembang kehadiran dan penggunaan perangkat pintar di rumah mengungkapkan masa depan yang menjanjikan bagi rumah cerdas yang terintegrasi dalam Internet of Things, di mana sistem tenaga listrik perumahan bekerja sama dengan perangkat pintar untuk mencapai yang lebih cerdas, lebih berkelanjutan, dan sistem energi yang lebih bersih. Selanjutnya, apa itu rumah DC cerdas? Rumah DC cerdas adalah konsep hunian yang menggunakan arus arah atau DC sebagai inti sistem energinya untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi. Eh, dengan fokus pada distribusi dan penyimpanan energi yang lebih efisien, serta integrasi sumber terbarukan seperti panel surya. Rumah DC bertujuan untuk menciptakan lingkungan hunian yang lebih berkelanjutan dengan manajemen energi yang cerdas. Rumah ini dapat membantu mengurangi ketergantungan sumber energi konvensional dan mendukung peralihan menuju sistem energi masa depan yang ramah lingkungan. Selanjutnya, apa itu Internet of Things? IoT adalah singkatan dari Internet of Things. Ini menunjukkan Ini merujuk pada jaringan perangkat fisik yang saling terhubung dan bertukar data melalui internet. Perangkat-perangkat ini dapat bervariasi dari objek rumah tangga sehari-hari hingga mesin industri yang ditanamkan dengan sensor, perangkat lunak, dan teknologi lain yang memungkinkan untuk mengumpulkan berbagai data. Tujuan dari IoT adalah menciptakan koneksi yang mulus dan cerdas antara dunia fisik dan dunia digital, memungkinkan peningkatan efisiensi, otomatisasi, dan kenyamanan. Komponen-komponen kunci dari IoT itu meliput dari perangkat atau barang, optik fisik, atau perangkat yang ditanamkan dengan sensor, aktuator, dan teknologi lain untuk mengumpulkan dan mentransmisikan data. Selanjutnya, konektivitas, yaitu kemampuan perangkat untuk terhubung ke internet dan satu sama lain memfasilitasi pertukaran data. Kemudian pemrosesan data, analisis data yang dikumpulkan oleh perangkat IoT untuk mengekstrak wawasan yang bermakna dan membuat keputusan yang terinformasi. Kemudian ada antarmuka pengguna. Antarmuka melalui pengguna dapat berinteraksi dan mengendalikan perangkat IoT. Selanjutnya keamanan, memastikan perlindungan data dan privasi saat perangkat berkomunikasi melalui jaringan. Slide selanjutnya, eh, pengembangan. Pengembangan dan perusahaan memerlukan infrastruktur umum yang dibentuk oleh perangkat lunak dan perangkat keras untuk mengurangi biaya pengembangan dan meningkatkan penciptaan perangkat yang kompatibel dengan IoT. Selanjutnya, Selanjutnya, mengapa? rumah DC cerdas. Oh ya, Bukti bahwa perubahan iklim adalah nyata dan kemungkinan besar disebabkan oleh aktivitas manusia. Telah membuat komunitas internasional mempertimbangkan model energi baru. Eropa telah memimpin inisiatif ini, beralih dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan, sementara negara-negara maju seperti Amerika Serikat telah melakukan hal yang sama. Negara-negara bagian dari Tiongkok masih
tertinggal dan masih sangat bergantung pada batu bara, gas, dan minyak sebagai sumber energi. Eropa telah menetapkan tujuan ambisius untuk tahun 2020. Model energi baru. Model energi baru rumah DC cerdas dalam sistem energi berkelanjutan masa depan mencakup pemanfaatan arus searah, yang biasa disebut DC, sebagai fondasi utama dengan integritas teknologi penyimpanan energi yang canggih dan penggunaan sumber energi terbarukan seperti panel surya. Rumah ini dapat mencapai efisiensi energi yang tinggi. Manajemen energi yang cerdas memungkinkan distribusi optimal dan penggunaan energi membantu mengurangi jejak karbon dan meningkatkan kemandirian energi. Inovasi ini menjadi langkah progresif dalam menciptakan lingkungan hunian yang berkontribusi dalam tujuan keseluruhan sistem energi berkelanjutan di masa depan. DC sebagai teknologi untuk masa depan sistem tenaga listrik. Arus arah DC dianggap sebagai teknologi yang menjanjikan untuk masa depan sistem tenaga listrik. Keunggulan utamanya terletak pada efisiensi distribusi energi yang lebih tinggi, karena DC memiliki kerugian transmisi yang lebih rendah daripada arus bolak-balik atau bisa disebut AC. Teknologi ini juga mendukung penyimpanan energi yang efisien, memungkinkan integrasi sumber energi terbarukan dengan lebih baik. Dengan pertumbuhan perangkat elektronik yang menggunakan DC seperti lampu LED dan perangkat elektronik portable, konversi dari AC ke DC jadi semakin umum. Semua ini membuat DC menjadi pilihan menarik untuk mendukung perkembangan sistem tenaga listrik yang lebih efisien dan berkelanjutan di masa depan. IoT lebih berkelanjutan dan rumah efisien. Penerapan IoT dalam konteks rumah efisien berkontribusi pada berkelanjutan melalui manajemen energi yang lebih cerdas dengan menggunakan sensor dan konektivitas IoT. Rumah dapat memantau dan mengoptimalkan penggunaan energi pencahayaan serta suhu secara otomatis. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi energi, tapi juga mengurangi pemborosan daya. Penerapan IoT juga memungkinkan pemilik rumah untuk mengontrol perangkat secara remote, mengurangi konsumsi energi ketika tidak diperlukan. Dengan integritas teknologi ini, rumah efisien tidak hanya memberikan kenyamanan, tapi juga mendukung tujuan keseluruhan berkelanjutan dengan meminimalkan jejak lingkungan. Lalu ada tantangan dan hambatan bagi rumah DC yang cerdas. Yang pertama itu ada konsumsi. Konsumsi itu sangat penting untuk aplikasi ini karena sebagian besar perangkat menggunakan baterai dan diperkirakan akan digunakan selama bertahun-tahun. Solusinya mungkin dengan menggunakan perangkat bertenaga listrik yang menghasilkan energi dari getaran, cahaya, atau panas. Lalu ada keamanan. Ini lebih merupakan masalah sosial dibandingkan masalah teknis. Masyarakat biasanya enggan membagikan informasi mereka, dan hal ini bertentangan dengan prinsip IoT karena informasi sangatlah penting. Namun demikian, perangkat tersebut perlu dilengkapi teknologi keamanan perangkat keras bawaan sehingga akses tidak sah terhadap informasi pribadi dapat dicegah. Lalu ada infrastruktur. Pengembangan dan perusahaan memerlukan infrastruktur umum yang dibentuk oleh perangkat lunak dan perangkat keras untuk mengurangi biaya pengembangan dan meningkatkan penciptaan perangkat yang kompatibel dengan IoT. Lalu ada standar dan kode etik. Beberapa organisasi misalnya seperti AI, Institut Standar Telekomunikasi Eropa, Komisi Elektronik Internasional, dan IEEE telah secara aktif mengembangkan peraturan dan standar yang diperlukan. Lanjut, ada keamanan dan proteksi. Permasalahan ini berasal dari penggunaan arus searah karena proteksi AC menggunakan arus yang tidak melintasi arus untuk memutus arus tersebut. Selain itu, pemasangan RS dan ESS membuat aliran listrik dua arah melalui saluran
Oleh karena itu, skema baru diperlukan untuk mendeteksi dan mengisolasi kesalahan dan bagian yang terkena dampak tanpa memutus keseluruhan sistem. Yang terakhir adalah keamanan. Keamanan ini lebih merupakan keamanan sosial dibandingkan masalah teknis. Masyarakat biasanya enggan membagikan informasi mereka dan hal ini bertentangan dengan prinsip IoT yang di mana informasi sangatlah penting bagi keseluruhannya. Selanjutnya, prototipe rumah DC. Secara umum, tidak banyak fasilitas, gedung, atau rumah yang menggunakan tegangan DC. Supremasi AC selesai. Namun karena minat dan potensi keuntungan, sistem DC menjadi fokus upaya penelitian dan prototipe pertama sedang diimplementasikan. Jepang merupakan salah satu negara terkemuka dalam hal sistem distribusi DC untuk aplikasi perumahan. Sejak gempa bumi dan tsunami pada tahun 2011 yang mengakibatkan terputusnya pasokan listrik di sebagian besar negara, agenda Jepang telah beralih ke rumah yang mandiri energi atau ramah lingkungan. Misalnya Universitas Tohoku Fukushi di kota Sendai. Sebuah microgrid telah diterapkan dan berjalan sejak tahun 2008. Microgrid ini memiliki beberapa sumber pembangkit listrik lokal, mesin, gas, dan susunan PV, serta ISS yang dibentuk oleh sel bahan bakar asam fosfat. Fasilitas tersebut, khususnya dan teknologinya secara umum, menarik perhatian pemerintah Jepang karena microgrid tetap bekerja secara mandiri dan dari jaringan listrik selama gangguan terjadi di Jepang. Lanjut, eh, kelebihan rumah DC. Yang pertama, efisiensi energi. Penggunaan arus SAR atau DC dapat meningkatkan efisiensi distribusi dan penggunaan energi, mengurangi kerugian transmisi, dan meningkatkan performa perangkat elektronik. Yang kedua, integrasi sumber energi terbarukan. Rumah DC cerdas dapat lebih mudah mengintegrasikan sumber energi terbarukan seperti panel surya dan sistem penyimpanan energi dengan mendukung penggunaan energi yang lebih berkelanjutan. Yang ketiga, manajemen energi pintar. Sistem ini memungkinkan manajemen energi yang lebih cerdas melalui kontrol otomatis, pemantauan, dan penyesuaian berdasarkan kebutuhan energi, mengoptimalkan penggunaan energi. Eh, yang keempat, kemandirian energi. Dengan kemampuan penyimpanan dan distribusi yang efisien, rumah DC cerdas dapat meningkatkan kemandirian energi, mengurangi ketergantungan pada sumber energi konvensional. Yang kelima, reduksi jejak karbon. Dengan memaksimalkan penggunaan sumber energi terbarukan dan mengurangi konsumsi energi yang tidak perlu, rumah DC cerdas dapat membantu mengurangi jejak karbon. Penerapan teknologi ini dapat membawa dampak positif pada efisiensi energi, bukan keberlanjutan lingkungan dan pengalaman penghuni rumah. Lanjut, kemudian ada kekurangan dari rumah DC. Yang pertama adalah biaya awal. Investasi awal untuk mengadopsi rumah DC cerdas mungkin tinggi. Pemasangan infrastruktur DC dan perangkat pendukungnya dapat menjadi faktor pembatas untuk sebagian orang. Yang kedua, ketersediaan perangkat dan infrastruktur DC. Masih terdapat keterbatasan dalam ketersediaan perangkat dan infrastruktur dibandingkan dengan sistem AC yang lebih umum. Hal ini dapat menyulitkan penggunaan rumah DC cerdas di daerah yang belum mendukung teknologi ini. Yang ketiga, integrasi sistem yang sudah ada. Integrasi DC cerdas dengan sistem tenaga listrik yang sudah ada, terutama yang berbasis AC, bisa menjadi tantangan karena proses adaptasi dan kompatibilitasnya perlu diperhatikan. Yang keempat, standarisasi. Kurangnya standar, kurangnya standar industri yang jelas untuk rumah berbasis DC dapat menciptakan kesulitan dalam mengadopsi teknologi ini secara massal. Yang kelima, pendidikan dan kesadaran pengguna.
Dibutuhkan pemahaman dan kesadaran yang lebih tinggi dari pengguna terkait manfaat dan pengelolaan rumah DC cerdas. Edukasi mengenai teknologi ini dapat menjadi faktor penting dalam penerimaan massal. Eh, Selanjutnya, kemudian langkah-langkah untuk merealisasikan rumah DC. Yang pertama adalah pemilihan energi terbarukan. Sumber energi terbarukan seperti panel surya untuk menghasilkan listrik DC. Sumber energi terbarukan membantu mengurangi jejak karbon dan menghasilkan energi yang bersih. Kemudian ada infrastruktur DC. Desain infrastruktur rumah dengan sistem distribusi daya langsung untuk mengurangi kerugian konversi AC ke DC dan meningkatkan efisiensi energi. Yang ketiga, penyimpanan energi. Pasang sistem penyimpanan energi seperti baterai DC untuk menyimpan energi yang dihasilkan oleh panel surya. Ini memungkinkan penggunaan energi lebih efisien dan stabil. Yang keempat adalah peralatan DC. Pilih peralatan dan perangkat elektronik yang menggunakan daya DC secara langsung. Menghindari konversi daya yang tidak perlu, beberapa peralatan modern mungkin sudah mendukung daya DC. Selanjutnya ada sistem otomatisasi energi. Implementasikan sistem otomatisasi energi yang cerdas untuk mengelola penggunaan daya dan memaksimalkan efisiensi. Selanjutnya nih, pemantauan konsumsi energi. Pasang perangkat pemantauan energi untuk melacak dan menganalisis konsumsi energi rumah secara real time. Ini membantu mengambil keputusan yang informasional untuk mengoptimalkan penggunaan energi. Kemudian ada jaringan IoT atau Internet of Things. Hubungkan perangkat rumah cerdas ke jaringan IoT untuk memungkinkan komunikasi antar perangkat. Ini memungkinkan integrasi yang lebih baik dan kontrol pusat. Selanjutnya, keselamatan dan keamanan. Eh, Perlu diperhatikan aspek keamanan dan privasi data dalam sistem rumah cerdas. Terus kemudian gunakan protokol keamanan yang kuat dan pastikan perlindungan terhadap potensi serangan cyber. Kemudian ada pendidikan dan keterlibatan penghuni. Libatkan penghuni dalam proses edukasi tentang cara mengoptimalkan penggunaan energi. Kesadaran akan konsumsi energi dapat menghasilkan penggunaan yang lebih bijak. Yang terakhir ada pengembangan berkelanjutan. Pembaruan sistem secara berkala untuk mengintegrasikan teknologi baru dan meningkatkan efisiensi energi rumah cerdas. Lanjut. Ada isu terkait rumah cerdas. Di sini saya akan menyebutkan beberapanya saja. Yang pertama ada efisiensi energi, lalu ada pemanfaatan energi terbarukan, lalu ada penyimpanan energi, dan kompatibilitas perangkat. Ada juga keselamatan dan standar, biaya dan investasi awal, pendidikan dan kesadaran, regulasi, dan dukungan pemerintah. Lanjut ke kesimpulan, dalam waktu dekat sistem energi yang berkelanjutan dan dapat diperbarui menjadi suatu keharusan. Jika tidak, pemanasan global dan efek-efek perubahan iklim akan memiliki konsekuensi merugikan bagi semua negara di seluruh dunia. Tidak diragukan lagi bahwa sistem produksi energi perlu dirubah, karena masih bergantung pada minyak, gas, dan batu bara untuk menghasilkan energi. Namun, daripada hanya fokus pada penyediaan kebutuhan energi dengan sumber yang baru, mengurangi permintaan juga perlu dieksplorasi karena akan memberikan manfaat serupa. Implementasi teknologi arus arah untuk distribusi energi yang efisien bersama dengan platform pintar yang mengoptimalkan sumber daya dan mengurangi pemborosan energi adalah tujuan yang perlu kita semua kejar. Sekian dari kami, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.